menurut legenda Bangka sendiri, Menumbing ini berasal dari kata Manumbina. Manumbina. Tempat kembali pulang. Tempat kembali pulang. Ya, kembali pulang. Artinya siapa yang datang sini akan pulang lagi ke sini. Akan ke sini. Atau lagi ke sini. Termasuk Bapak. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah nih. Ya. Nanti kita mungkin dengan jumlahnya lebih besar. Tuan Sarah tadi Ya. menuju ke Majapahit bertemu dengan Pati Gajah Mada, dan Pati Gajah Mada juga sudah menuju ke sini dan ke puncak Gunung Menumbing. Iya. Berarti Pati Gajah Mada juga sudah menginjakkan kakinya ke puncak Gunung Menumbing. Dan ini bangunan dengan gaya The Castle yang punya lantai atas upper deck, itu kan yang bisa para pengunjung bisa melihat sekilan mentok dan juga sambil menikmati suasana segar udara di situ. Itu healing lah kalau sekarang healing. ini ya. Itu tempat sudah healing. Ada konsep healing. Iya, jadi konsep healing itu sudah ada sejak tahun 1920-an gitu. Betul, Pak, betul sekali. Jadi anak-anak sekarang itu jangan soal lah. Kalau mau wisata cari healing itu sudah ada sejak zaman dulu. Ini tempatnya nih. Ini pusat healing pertama lah. Ya, pusat healing kalau tidak di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka. Pusat healing pertama di Pulau Bangka itu sudah ada sejak tahun 1007 orang tokoh-tokoh bangsa hebat-hebat kita ya. Diangkut ya, pakai pesawat itu. Dari Maguwo berarti. Dari Maguwo dia menuju ke Cililitan. Ya, dan pada kalau saya membaca dari bukunya Bung Hatta, mereka semuanya itu diturunkan di Cililitan dan mereka itu diminta untuk buang air kecil di sekeliling landasan saja. Ya, diturunkan buang air kecil. Ya, tidak diizinkan menuju ke hanggar atau kemana pun juga. Jadi buang air kecilnya di sekitar pesawat saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman-teman semua, terutama seluruh anak bangsa di seluruh persada Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa bersyukur sekali. Di dalam syukur saya tercampur aduk antara sedih, gembira, prihatin, dan mendidih, menggeletar, menggelegar jiwa kita melihat tempat ini. Ini adalah lokasi di mana para pejuang Suhada Kusuma bangsa kita yang merebut, mempertahankan bangsa dan negara ini berada di tempat titik kami saat ini. Jauh dari kesan kota, jauh dari metropolitan, ini di sebuah bukit yang jalannya ya Allah sangat berlika-liku, jurang yang dalam, dan juga hutan lebat. Disinilah dulu diasingkan tokoh-tokoh bangsa kita. Nanti akan diceritakan lebih lanjut oleh Bapak Pak Ferhan nanti bagaimana kondisi dan situasi tempat ini dan juga para tokoh-tokoh kita. Mungkin saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kita hidup sekarang, kita bernafas sekarang, kita bisa merdeka sekarang, kita bisa memegang handphone, kita bisa makan enak di kafe-kafe, kita bisa ngopi-ngopi di warung-warung yang milenial.
kalau tidak oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh para pejuang-pejuang kita yang tidak pernah memikirkan harta, jabatan, tahta, apapun itu, mereka dibuang kemana-mana, ke Digul, ke Bengkulu, ke Brastagi, ke Perapat, sampai ke sini, di Bukit Menumbing, Pulau Bangka ini. Ya Allah, saya saja tadi dari Pangkal Pinang ke sininya sampai habis waktu 4 jam. Belum lagi jalannya berbelok-belok, penuh hutan. Nah, luar biasa sekali. Karena itu, hari ini saya bersyukur ketemu dengan Pak Pras. Kita akan bercerita dalam channel ini. Semoga bisa menjadi edukasi, menjadi semangat, menjadi nilai bagi sahabat, teman-teman semua, anak bangsa yang hidup di ranah Nusantara. Assalamualaikum Pak Perhat. Waalaikumsalam. Aduh, senang sekali saya jumpa dengan Bapak. Ini kita di Bukit Menumbing ya Pak ya? Iya. Pak Perhat sehari-hari sebagai apa di sini? Saya di sini sebagai koordinator Galeri Sejarah Pesanggerahan Menumbing. Oh, koordinator ya? Iya. Galeri Sejarah Menumbing. Iya. Izin Pak, ini kan tempatnya sangat bersejarah bagi bangsa kita. Betul Pak. Mungkin Bapak bisa berbagi, sharing. Berarti Bapak banyak tahu literatur. Yang kami ini kan kadang-kadang cuma tahu sekilasnya aja Pak. Tahu Mentok, Bukit Menumbing, Soekarno Pernah itu saja. Mungkin ingin bercerita, ingin sharing Bapak. Mungkin bagaimana sih Pak tentang Bukit Menumbing ini, sejarahnya, bangunannya, bangsa kita? Ya bagaimana nih Pak ceritanya? Baiklah Di sini, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebenarnya Menumbing adalah suatu tanah tinggi, bukit ya, untuk bukan sekarang. Kalau pada masa lampau disebut gunung. Oh, dulu sebutnya gunung. Kenapa disebut gunung? Iya. Dalam dapat masa-masa pelayaran, Iya. mana puncak tanah tinggi yang ditutupi awan itu Iya. disebut gunung Pak. Oh. Yang mana itu sebagai tanda patokan dalam pelayaran. Oke. Walaupun sekarang gunung itu lebih identik dengan yang ada yang 1000 meter ke atas. 1000 meter ke atas ya. Iya, tapi kalau pada abad pelayaran yang namanya gunung adalah mana-mana puncak di satu pulau yang Ya. ditutupi oleh awan. Oh, yang ditutupi oleh awan itu udah disebut dengan gunung. Gunung, Pak. Makanya ini namanya Gunung Menumbing. Iya. Oke, Pak. Ya, lanjut, Pak. Di sini disebut Gunung Menumbing. Kalau menurut dari sejarah Bangka sendiri, dari cerita Bangka yang ditulis oleh sejarawan lokal di sini oleh namanya Haji Idris di tahun 1856. Iya. Menurut legenda Bangka sendiri, Menumbing ini berasal dari kata Manumbina, Manumbina. tempat kembali pulang. Tempat kembali pulang. Ya, kembali pulang. Artinya siapa yang datang sini akan pulang Pulang lagi ke sini. Akan ke sini. Atau lagi ke sini. Termasuk Bapak. Nanti Mudah-mudahan akan ya, ke sini. alhamdulillah nih. Ya. Nanti kita mungkin dengan jumlahnya lebih besar. Bawa keluarga, bawa anak ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Ya, mudah-mudahan. Nah, jadi Tuan Sarah itu tadi dalam pelayarannya dari Tanah Johor, menurut itu ya, dalam ceritanya menuju ke Majapahit, dia berhenti di sini dan memberikan nama tempat ini Manumbina karena di bawah sini ada Sungai Mentok, yang di bawah itu, yang di mana pada masa lampau digunakan orang untuk mengisi persediaan air. Oh, persediaan air. Ya, dan juga untuk pada masa-masa tertentu tempat ini digunakan untuk kapal-kapal layar untuk berlindung yang hendak menyeberang dari Jawa menuju ke Johor, ke Malaka, ke Semenanjung Melayu sana. Pada musim barat seperti ini kan mereka tidak bisa menyeberang lagi ke atas, menunggu di sini sebelum berganti angin untuk melanjutkan pelayaran ke arah utara. Oh iya, dulu kan aku mau pakai angin ya, pakai layar ya. Iya. Oke. Itu. Iya. Nah, dan Tuan Sarah tadi menuju ke Majapahit bertemu dengan Pati Gajah Mada, dan Pati Gajah Mada juga sudah menuju ke sini dan ke puncak Gunung Menumbing. Iya. Tentu. Pati Gajah Mada juga sudah menginjakkan kakinya ke puncak Gunung Menumbing. Berarti ini memang tempat yang sangat-sangat bersejarah bagi peradaban bangsa kita ini. Yang lanjut, Pak. Iya, Pak. Itu sebab nama dikasih nama puncak Gunung Menumbing. Gunung Menumbing. Kemudian yang saya dapatkan juga pada tahun 1857 ada yang namanya kurator Kebun Raya Bogor namanya J.E. Tesman. Itu mengumpulkan spesies biji-biji di Pulau Bangka ini di sini. Dan dibawa pulang ke Bogor, ditanam menjadi blok Bangka.
Oh, ada di sana ya, di Bogor. Silakan pergi. Ke Budaya Bogor ada Blok Bangka ya. Ada. Oh, berarti dia kumpulkan biji-biji yang khas sini berarti ya? Betul Pak. Oh. Kayak pohon-pohon Syzygium itu ada di Blok Bangka, ada di sana di Bogor. Silakan Bapak pergi ke sana. Saya sudah melihat sendiri. Bapak udah lihat sendiri. Sudah. Insya Allah nanti kita lihat. Nah, dan juga pada saat itu juga Tesman itu sudah menemukan titik yang paling bagus untuk melihat mentok dari atas. Oh, melihat mentok dari atas. Ya, dia menemukan mercusuar juga mentok, dan saya pikir Tuan Tesman itu ada di depan sini, di depan bangunan ini menemukan titiknya. Oh, menemukan titiknya itu. Dan kemudian pada sekitar tahun 1920-an Pak, pada saat yang namanya kesehatan itu diperoleh dari alam. Iya. Oh, obat-obatan alami ya. Dari kesegaran alam Pak. Ya, Dan juga sebelum itu saya kabarkan juga pada 1913 ibu kota pemerintahan Karesidenan Bangka Belitung, Pemerintahan Bangka dan Belitung itu tadinya di Mentok, itu pindah ke Pangkal Pinang, dan kota Mentok ini menjadi ibu kota pertambangan timah. Jadi khusus untuk perusahaan Bangka Tin Wining. Bangka Tin Wining. Ya. Jadi Muntok inilah ibu kotanya. Ibu kota pertambangan timah. Berarti pertambangan timah terbesar tuh di Muntok berarti waktu ibu kotanya. ibu kotanya di sini. Iya betul. Berarti kan tambang tuh banyak ya? Tambangnya banyak, tapi pada saat itu belum ada pemisahan antara Besturhop itu pemerintah dalam negeri dengan pertambangan. Oh, iya. Menyatu ya. Nah, jadi begitu dipindahkan Pangkal Pinang menjadi untuk wilayah pemerintahan saja, mengatur pemerintahan. Tapi kalau untuk pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka di Mentok. Oke. Ya. Nah, karena sudah menjadi mode untuk kesehatan itu kepada alam, dan para pemimpin BTW pada saat itu Insinyur Biden Dyke, saya lihat di catatannya itu memikirkan untuk membuat suatu tempat fasilitas kesehatan untuk orang-orang mereka. Yaitu mereka punya uang, mereka mendirikan satu bangunan hotel ini seperti hotel yang gitu seperti hotel, bangunan seperti hotel ini di puncak Gunung Menumbing di Mentok sini. Oke. Ya, diperkirakan dibangun sekitar 1925 dan selesai 25 dan selesai pada 28, diresmikan pada 24 Agustus 1928. 3 tahun berarti ya? 3 tahun. Dan ini bangunan dengan gaya The Castle yang punya lantai atas upper deck itu kan yang bisa para pengunjung bisa melihat sekilang Mentok dan juga sambil menikmati suasana segar udara di sini. Itu healing lah kalau sekarang healing. Ya. Tempat Sudah healing. ada konsep healing ya. Jadi konsep healing itu sudah ada sejak tahun 1920-an gitu. Betul Pak, betul sekali. Jadi anak-anak sekarang itu jangan sosokan lah. Kalau mau wisata cari healing itu sudah ada sejak zaman dulu. Ini tempatnya nih. Ini pusat healing pertama lah. Ya, pusat healing kalau tidak di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka. Pusat healing pertama di Pulau Bangka itu sudah ada sejak tahun 1900-an. Ya, lanjut Pak. Nah, pembangunan Park Hotel Menumbing ini dibangun seperti hotel ya? Dengan konsep konsep hotel. Tapi bukan hotel. Bukan hotel, tempat konsepnya aja hotel. Ini hal yang besar untuk orang bersantai-santai. Ini tempat kongko-kongko untuk para pemimpin PT Timah tadi, BTW. BTW para petinggi Timah. Petingginya, rombongan direksi. Cuma lengkap dengan ada lapangan tenis, sudah ada lapangan tenis, sudah ada Pak. Ada lapangan tenis. Sudah ada lapangan tenis dengan kabel telepon sudah disiapkan. Sudah juga ada juga sepanjang jalan dengan jalan yang sudah diaspal makadam. Makadam ya, karena yang di atas itu yang tertinggi pada hari makadam. Itu. Juga disiapkan dengan genset. Genset sudah ada. Genset sudah solar. Sudah solar. Sudah ada. Jadi sudah canggih pada tahun 1970 sudah tinggi standarnya. Oke. Itu diresmikan tanggal 28 Agustus ya. 28 Agustus 1928. 28 Bapak. Oleh kepala BTW hari itu Insinyur Biden Dyke. Dia meresmikan. Ya. Oke, ya. Itu tahun 28 ya. 28. Ya. Dan itu kan terjadi pada saat dunia sedang menghadapi masa Malaise. Setelah Perang Dunia Pertama menuju kedua ada masa Malaise. Ini dianggap terlalu menghabiskan anggaran sehingga Biden Dyke harus menerima konsekuensinya. Pasalnya dia dihukum dengan cara dipulangkan ke Belanda karena kamu menghabiskan duit BTW BUMN-nya Hindia Belanda hari itu. BTW itu perusahaannya Hindia Belanda. Ya.
BUMN tambangnya lah begitu ya? Iya, iya. Oh, Bangka Tin Winning tadi ya? Iya. Oh, jadi siapa ini bangun ini di kondisi ini orang lagi perang pasca perang dunia, Ya. orang lagi kesulitan anggaran, Ya. dia bangun ini, Ya. ketika dia kena sanksi. Ya, karena BTW menjadi keuangannya menurun tajam mungkin mendekati bangkrut sehingga mengacaukan Hindia Belanda. Hindia Belanda. Dia harus bertanggung jawab atas ini, dia dipindahkan Kredit suruh tadi. pulang ke Oh, negeri oke. Ya. Belanda. Oke, ya. Pas tahun 1930-an kondisi menuju ke Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua tempat ini menjadi tempat tentara Jepang untuk mengintai gerak-gerik dari pesawat dan kapal yang hendak menuju ke Sumatera, ke Palembang terutama. ke Palembang terutama. Dan menuju ke Jawa. Karena di depan kita Strategis adalah ya? Selat Bangka. Oh, iya, iya. Dan sebenarnya juga untuk ada landasan terbang yang nomor 3 tadi itu. Iya. Apa nama landasannya? Yang pertama itu adalah Polonia Medan. Polonia Medan. Yang kedua ada Cililitan, yang ketiga adalah Mentok. Cililitan ini yang sekarang Halim PK. Halim Perdana Kusuma ya? Betul, Pak. Berarti Polonia ini landasan udara pertama di Indonesia. Nomor 3. Nah, yang pertama Polonia. Pertama Polonia, Cililitan. kedua Cililitan, nomor 3 di Mentok ini. Betul, Pak. Apa namanya, Pak? Landasan udara Mentok. Oh, landasan udara Mentok. Iya. Oh, itu panjang ya landasannya? Saya pernah ada ukur dengan menggunakan peta-peta lama, saya titik ulang, Iya. saya titik ulang dengan GPS, Iya. dan saya hitung ulang itu sekitar 1850 meter. Oh, 1850 meter. Oh, panjang, Ya, 1850. betul, Pak. Pesawat besar juga bisa. Hari itu saya kira yang tertinggi mungkin setinggi Dakota. Oh, untuk yang Dakota terakhir. udah mendarat di sana. Iya. Dan juga saya menemukan bahwa pesawat-pesawat intai Belanda yang masih biplane, masih Iya. double itu kan juga sering mendarat di sini. Oh. Dan peristiwa bersejarah penerbangan KLM yang pertama kali dari Schiphol Belanda menuju ke Cililitan itu pit stop terakhirnya. Sebelum menuju ke Cililitan mereka berhenti di sini dan ada pesta semalaman untuk itu. Oh, di sini tempat ini. Di Pesanggerahan. Oh, di Pesanggerahan. Di Mentok Kota. Oh, di ada. Mentok Kota. Di Societed Concordia. Oh, iya, iya. Mentok punya Societed juga. Udah, jadi Mentok ini sebenarnya udah metropolitan di zaman itu ya. Betul, Pak. betul. Sudah maju. Mungkin BSD belum apa-apanya. Iya, betul. Oke lah, Pak, kita lanjut. Oke, berarti udah masuk Perang Dunia Kedua ya? masuk Perang Dunia Kedua tadi setelah pada masa Jepang bangunan ini digunakan sebagai menara intai dan juga membangun beberapa di bawah sana ada gua Jepang dangkal. Oh, ada gua Jepang di sini. Cuma sedikit untuk 10 orang aja, satu regu. Jepang memang sering buat gua-gua kan? Iya, untuk perlindungan saja. Perlindungan. Dan juga berikutnya setelah masa Jepang pada masa kronik Republik Indonesia yang kami bilang, yang kita di sini sebut masa kronik Revolusi Republik Indonesia. Oh, kronik, masa kronik Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia berarti tahun kejadian itu dimulai dari sebab adanya agresi militer Belanda kedua. Oh, oke. Ya singkatnya pada 19 Desember 1948. 19 Desember 1948 Belanda menyerang ibu kota Indonesia, Yogyakarta. Jogja ya. Waktu itu ibu kota di Jogja ya. Menduduki ibu kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin Republik Indonesia, Pak. Oh, menawannya sejak dari Jogja nih. Iya. Oh, ini menarik nih sejarahnya nih. Sedikit kan 45 kita merdeka ya. 45 merdeka. Kemudian ada agresi militer pertama tahun 47 ya. Iya. Masuk agresi militer kedua tahun 48 ke 49 ya. Iya. 48 itu masih ibu kota di Yogyakarta. Iya. Jadi pemimpin kita ada di sana. Iya, betul, Pak. Ya. Terus gimana itu, Pak? Pasca dari agresi militer pertama 1 di Juli 47, ibu kota Indonesia itu para pemimpin Indonesia memindahkan ibu kota ke Yogyakarta dengan persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Oh iya benar. Nah, pada saat itu Belanda menduduki Indonesia dan mendirikan negara-negara boneka di seluruh Indonesia yang diduduki, termasuk Bangka menjadi benar-benar Bangka termasuk negara boneka. Negara boneka kalau versi kita, kalau mereka bilang itu negara federal, versi Belanda itu BFO, negara federal. Ada negara Sumatera Timur, negara Kalimantan, negara Madura, itu ada waktu itu dipecah-pecah sebagai negara federal, BFO. Nah, salah satunya tinggal tersisa yang bukan negara federal, negara Republik Indonesia beribu kota Jogja diduduki pada 19 Desember 48 itu, dan pada akhirnya para pemimpin Indonesia itu ditawan
Oh, ditawan. Boleh ditawan ya. Dan pada tanggal 22 Desember 1948 ada 7 orang para pemimpin Republik Indonesia diasingkan dari Yogyakarta. Siapa aja itu Pak yang 7 orang itu Pak? 7 orang itu Perdana Menteri Muhammad Hatta. Oh, waktu itu Perdana Menteri ya. Kabinet kita presidensial hari itu. Parlementer ya. Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sekretaris Negara Age Pringgodikdo. Kemudian Mr. As'ad itu ketua KNIP ya. Ya, Mr. As'ad ketua KNIP. Kayak MPR DPR-nya lah sekarang hari kan. Ini MPR. Ya, MPR betul. Ya. Jadi KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat ya. KNIP. Ya. Dan kemudian Komodor Udara Surya Dharma. Kasau ya. Kepala Staf Angkatan Udara. Ya. AG Surya Dharma ya? Ya AG Surya Dharma ya Pak? Surya Dharma. SS Surya Dharma. Ya. Kemudian berikutnya Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Agus Salim 5. Kemudian yang ke-6 Presiden Soekarno sendiri. Dan terakhir Sultan Syahrir itu apa dia ini mantan Perdana Menteri ya pada masa sebelumnya. Ya. Itu 7 orang nih. Ada 7 orang. Waktu itu ada di Jogja. Ya. Dan ketujuhnya itu diangkut oleh Belanda dengan pesawat bombar B-26. Bombar B-26. Ya. Masih ada nggak pesawat itu di mana itu ya? Mungkin pada tahun 50-an itu sebagian daripada aset Auri. Aset Auri. Ya benar-benar nanti ada ditahu juga kita ini kan harusnya benda ini diselamatkan ini. Iya kan? Bisa jadi. Iya kan 7 orang tokoh-tokoh bangsa hebat-hebat kita ya diangkut ya. Pakai pesawat itu. Dari Maguwo berarti. Dari Maguwo dia menuju ke Cililitan. Ya, dan pada kalau saya membaca dari bukunya Bung Hatta, mereka semuanya itu diturunkan di Cililitan dan mereka itu diminta untuk buang air kecil di sekeliling landasan saja. Ya, diturunkan buang air kecil. Ya, tidak diizinkan menuju ke hanggar atau kemanapun juga. Jadi buang air kecilnya di sekitar pesawat saya pikir. Mohon maaf. Ya Allah. Mohon maaf, saya hanya membaca dari buku Hatta. Kasian banget ya, Mbak. Ya sekelas Pak Muhammad Hatta disuruh injing di situ ya Allah. Ya udahlah Belanda ini memang. Jadi suruhlah atau pahlawan kita di situ itu kencing. Dan kemudian mereka disuruh naik lagi. Naik lagi. Dan juga mereka tidak tahu mau diterbang kemana. Dan pada penerbangan saya kira 1 jam lebih mungkin 2 jam ya. Dari Cililitan mereka tiba-tiba mendarat di suatu pulau. Masih mereka tidak tahu pertama. No idea. Mereka mendarat ada 4 orang pertama diturunkan, yaitu Perdana Menteri Muhammad Hatta, Mr. As'ad, kemudian Age Pringgodikdo dan Komodor Surya Dharma ini diturunkan. 4 orang. 4 orang diturunkan, Pak. Kita nggak bayangkan ya diangkut begitu ya dari Maguwo dengan pesawat diturunkan disuruh kita buang air. Ini biar anak-anak generasi sekarang juga sadar ya. Bangsa kita itu nggak sia-sia gitu kan diperlakukan oleh orang asing yang menjajah kita, disuruh Bapak Proklamator kita buang air di situ ya. Sudah itu diangkut, nggak tahu pula mau kemana dibawa coba. Nah kan kalau kita sekarang aja kita diangkut oleh pesawat misalnya kan, itu kan kalau kita nggak tahu kan gimana daglik-dagliknya kita, apalagi zaman dulu gitu tuh, apalagi kita lagi bentrok dengan Belanda kan, bisa apa diceburkan ke laut, apa dijatuhkan kayak pesawat MH kemarin Malaysia, begitu kan? Nah, ini coba ini nggak sesederhana itu psikologisnya ya Pak ya. Oke. Berarti waktu itu diturunkan di satu tempat, jadi mereka nggak tahu. Turun 4 orang tadi. 4 orang tadi yang jadi pertama. 7, turunkan 4. Betul Pak. Ya, Muhammad Hatta, Age Pringgodikdo, M. As'ad, Mr. As'ad sama dan terakhir Komodor Surya Dharma. Komodor Surya Dharma. Turunkan 4 orang ini ya. Oke. Terus gimana tuh Pak? Dan 3 orang selanjutnya melanjutkan perjalanan, yaitu Presiden Soekarno, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim bersama Sultan Syahrir. Oh, dipisah ini. Pisah. 3 ini diangkut lagi. Diangkut lagi dengan pesawat yang sama. Nggak tahu juga dia marah kemana diangkut. Tidak tahu kamu ide kemana nggak tahu. Kita lepaskan ini dulu. Kita fokus yang di bangkanya dulu. Yang keempat tadi. Yang keempat tadi. Mereka saya sekedar mengutip dari bukunya Bung Hatta. Mereka datang ke sini, mereka naik sedan. Mereka tidak tahu di mana dan juga ada satu truk militer menemani mereka. Mereka datang ke sini sekitar jam 10. Pesawatnya mendarat di Pangkal Pinang ya. Oh, mendarat di Pangkal Pinang. Hari itu itu sudah ada ya, berarti bandara Pangkal Pinang dibikin Jepang ya? Bandara pada masa Jepang kemarin
Jepang membangun 2 infrastruktur untuk di Bangka Belitung. Yang pertama itu Bandara Kampung Dul yang hari ini menjadi Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Yang kedua adalah Jepang membangun bandara di di Belitung, Bandara Bulutumbang yang hari ini menjadi Bandara HS Hananjudin. Oh, Hananjudin Angkatan Udara ya? Angkatan Udara. Oh, oke. Nah, mereka mendarat di Kampung Dul Pangkal Pinang. Kampung Dul namanya waktu itu. Hari itu Bandara Kampung Dul Pangkal Pinang. Bandara Kampung Dul Pangkal Pinang. Ini orang Pangkal Pinang juga harus tahu nih. Ada namanya Bandara Kampung Dul. Bandara Kampung Dul. Kampung Dul Pangkal Pinang ya, harus tahu, harus bangga. Nah, bahwa Bangka ini sudah maju sejak dulunya. Sumbangsinya luar biasa nih, Pak ya. Nah, namanya Kampung Dul. Kampung Dul. Jadi bukan hanya si Dul aja yang tahu. Kampung Dul itu kan lebih dulu. Oke. Ya. Jadi diturunkan oleh Kampung Dul ini 4 orang. Ya betul, Pak. Terus ada mobil yang mau menjemput. Sudah disiapkan Sudah mobilnya. disiapkan mobilnya. Dan 2 mobil, 1 sedan, 1 itu mobil truk militer. Oh, truk. Dan mereka berjalan ke arah barat. Saya pikir sekitar jam 12.30 hari ataupun sekitar jam 1-an mereka langsung tiba di bangunan ini. Oh, jam berapa sampai sini? Sekitar jam 12-an atau malam. Atau mungkin jam 1 siang. Oh, 1 siang. Langsung diterima oleh Tuan Controller untuk wilayah distrik Bangka Barat. Bangka Barat. Bangka Barat itu Mas Zainal Abidin. Itu pakai mobil yang bukan yang tadi ada mobil kalau yang sedan gitu, bukan itu? Saya pikir bukan. Oh, berbeda. Berbeda. Karena itu ada ceritanya sendiri. Oke, nanti kita ceritain. Siapa?